Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Soleh SPD. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Mitspa tahun 2025 pada LPTK Universitas Wahid Hasim Semarang dengan nomor NIM 254060612336. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan real pembelajaran di kelas 3 Miss Al-Hadi Cibadak tentang materi Surah An-Nasr. Mari sama-sama kita menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mantap, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, silahkan Ketua kelas disiapkan dulu. Baca doa dimulai. Raditu bil Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang Bapak sebut namanya, jawab hadir untuk laki-laki dan hadiroh untuk perempuan. Aina? Hadiroh. Alif? Hadir. Semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa mampu menerima surah An-Nasr sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa mampu menjalankan sikap toleran dalam pergaulan. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami kandungan surah An-Nasr. Dan yang keempat, siswa mampu mengamalkan isi kandungan surah An-Nasr. Itu ya, materi yang akan kita pelajari. Kita lanjut. Kita mengamati dulu tentang Ka'bah pada zaman dahulu. Coba kita lihat semua ke depan. Ini adalah penampilan Ka'bah pada zaman dahulu. Ka'bah pada zaman dahulu, kita bisa melihatnya. Posisi antara masjid dengan bangunan di sebelahnya itu berdekatan. Ini adalah penampilan Ka'bah zaman sekarang. Coba kita lihat sekarang. Jauh berbeda tidak? Jauh sangat berbeda antara Ka'bah zaman dahulu dengan Ka'bah zaman sekarang. Ka'bahnya tetap sama. Berbentuk kotak atau kubus. Tetapi
pelataran atau tempat masjidnya itu menjadi besar, menjadi lebih besar. Coba kita perhatikan, dan lebih bersinar, lebih menyala, lebih indah. Coba, apa nama masjid ini? Ya, boleh Fahmi? Masjidil Haram. Tepuk tangan buat Fahmi. Luar biasa, hebat sekali. Fahmi sudah tahu ini adalah nama masjidnya, Masjidil Haram. Coba kita yang kedua, perhatikan. Nah, ada yang kedua, masih juga penampilan dari Ka'bah atau Masjidil Haram. Yang tadi adalah pada waktu malam, sekarang adalah penampilan pada waktu siang. Disebut kota apa? Masjid yang ada Ka'bahnya. Ya boleh, Akila. Kota Mekah. Tepuk tangan buat Akila. Hebat. Ini masjid yang ada Ka'bahnya disebut kota Mekah. Selanjutnya, nah, ada penampilan masjid apa ini? Ya, Kansa, boleh? Masjid apa? Masjid Nabawi, betul sekali. Ini adalah penampilan Masjid Nabawi. Terletak di kota Madinah. Masjid Nabawi itu adanya di Madinah. Kalau Masjidil Haram adanya di kota Mekah. Kita lanjut lagi. Kita akan belajar surah apa hari ini? Surah An-Nasr. Kita akan belajar surah An-Nasr dan juga kita memahami isi kandungan dari surah An-Nasr. Selanjutnya, Bapak akan memberitahu dulu identitas dari surah An-Nasr. Yang pertama, nama surahnya itu adalah surah An-Nasr. An-Nasr artinya apa? Pertolongan. Surah An-Nasr adalah surah yang ke 110 di dalam Al-Quran. Ada berapa jumlah ayatnya? Ada 3 ayat. Termasuk ke dalam golongan apa? Golongan Madaniyah. Kenapa disebut golongan Madaniyah? Karena diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Kalau Rasulnya belum hijrah dan Rasulnya masih berada di Mekah, maka disebut surah itu adalah golongan surah Makiyah. Kalau surahnya itu Rasulnya sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, lalu Rasul balik lagi ke Mekah. Nah, walaupun turunnya di Mekah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah melakukan hijrah, itu namanya tetap surah Madaniyah. Selanjutnya, ada juga nama lain. Nama lain dari surah An-Nasr adalah apa? Coba kita baca sama-sama. At-Taudi. Apa itu At-Taudi? Apa arti dari At-Taudi? Perpisahan. At-Taudi itu artinya perpisahan. Siapa sih yang berpisah? Kita lanjutkan. Selanjutnya, nah, yuk kita baca sama-sama surah An-Nasr. Nanti kita sama-sama juga baca artinya. Bareng-bareng kita baca surah An-Nasr dengan ta'awuz karena kita semua sudah hafal ya. Sudah hafal semua surah An-Nasr? Yuk kita baca dengan semangat dengan nada murata. Sama-sama. A'udzubillah
Keras semangat. Iza jaa nasrullah. Semangat, semangat. Di tong gitu panggil semua. Afwaja fasabbih. Innahu kana tawwaba. Shadaqallah. Kita baca artinya sama-sama. Memuji Tuhanmu, sungguh Dia Maha Penerima tobat. Nah, surah An-Nasr ini turun bersamaan dengan peristiwa Fathu Makkah. Apa sih Fathu Makkah itu? Nanti kita lanjutkan. Selanjutnya, coba tolong dibaca. Sapira. Apa? Yang keras suaranya Sapira. Asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab turunnya ayat. Dari sebab turun ayat ada konteks sejarah surah ini. Nah, surah ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah. Isyarat kemenangan dari Allah, memberikan kabar gembira bahwa Islam akan memperoleh kemenangan besar dan pengikut yang sangat banyak. Isyarat perpisahan. Nah, dari yang ketiga, menurut hadis riwayat Ibnu Abbas, surah ini juga menjadi isyarat bahwa tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selesai. Nah, yang pertama tadi ada peristiwa Fathu Mekah. Fathu itu adalah kemenangan atau penaklukan. Jadi Mekahnya itu ditaklukkan. Nanti insya Allah di akhir kita akan melihat video tentang penaklukan kota Mekah. Pada tahun berapa kok kota Mekah ditaklukkan? Pada tahun 8 Hijriah. Pada tahun 8 Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para pengikutnya, bersama dengan umat Islam, bersama-sama datang ke kota Mekah. Yang kedua adalah isyarat kemenangan. Jadi kalau turun surah dari An-Nasr ini, Allah sudah menjamin bahwa yang benar itu pasti menang. Yang batil atau yang salah itu pasti kalah. Dan yang terakhir ada isyarat perpisahan. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah terjadi asbabun nuzul ini diturunkan, surah An-Nasr ini sudah turun, itu ada suatu pertanda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hampir selesai dalam menjalankan tugas kenabian.
Rasulullah siap-siap akan wafat meninggal dunia. Selanjutnya, nah di sini ada makna mendalam dari tafsir singkat. Nah, kayaknya mah ini belum semangat. Coba kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. 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 Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semuanya berdiri, tidak ada yang duduk. Harus lebih semangat. Aji sakit? Ya, semangat ya, ulangi. Tepuk semangat. Ya, boleh duduk lagi. Selanjutnya ada kabar gembira tentang janji Allah tentang kemenangan untuk umat Islam terhadap kaum kafir. Yang tadi isyarat perpisahan. Para sahabat senior seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Ibnu Abbas memahami bahwa surah An-Nasr ini sebagai surah perpisahan. Nah, apa sih isi kandungan dari surah An-Nasr? Coba kita baca sama-sama. Yang pertama apa perintahnya? Suaranya lebih keras ya. Baca sama-sama. Perintah kesuksesan. Terus manusia diperintahkan untuk dari surah ini apa sih yang menjadi pokok ajarannya? Yang pertama, kita diperintahkan untuk berzikir. Berzikir mengingat Allah. Yang kedua, setelah kita mencapai kesuksesan sebagai manusia, kita diperintahkan untuk rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu adalah tidak merasa tinggi, tidak merasa sombong. Dan yang berikutnya ialah kita setelah tadi berzikir, tidak merasa sombong atau rendah hati, kita diperintahkan untuk bertasbih. Ada yang tahu apa itu kalimat tasbih? Ada yang tahu kalimat tasbih? Kita sering baca. Coba kita bertasbih sama-sama dari awal sampai selesai. Subhanallah. Semangat. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Coba kalau kalimat tasbih itu seperti apa contohnya? Subhanallah. Kalau kalimat tahmid, ada yang tahu kalimat tahmid? Alhamdulillah. Kalau kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, ini adalah tafsir singkat dari surah An-Nasr. Selanjutnya, nah, kandungan. Ada kandungan utama surah. Yang pertama adalah pertolongan Allah adalah kunci utama kesuksesan. Kita itu sebagai manusia wajib semangat dalam
mencari sesuatu, mau itu mencari uang, mau itu mencari ilmu, harus semangat. Tidak boleh loyo. Nanti setelah kita berikhtiar, maka Allah akan memberikan pertolongan. Berikutnya, banyaknya manusia yang masuk agama Islam secara berkelompok atau berbondong-bondong. Nah, setelah Rasulullah SAW itu berdakwah bertahun-tahun, lalu Rasulullah SAW mendapatkan pertolongan Allah, sehingga ketika penaklukan kota Mekah, orang-orang yang berada di Mekah banyak sekali yang memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Rasulullah SAW dibantu oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kewajiban mensyukuri nikmat, kemenangan dengan berzikir dan beristighfar. Jadi kalau sudah kita mendapat nih kemenangan, pintar, dapat ranking, jangan sombong. Kamu mah lebih saun. Nah, nggak boleh. Kita tidak boleh sombong. Kita tetap harus apa? Bersyukur dan beristighfar. Tidak boleh sombong. Yang terakhir, menunjukkan sifat Allah yang maha penerima taubat. Nah, kita sebagai manusia jangan pernah menghakimi diri kita sendiri. Kita tidak boleh sebagai manusia ketika kita melakukan kesalahan lalu kita tidak mau bertobat karena buat apa tobat, nanti nggak diterima. Allah itu Ghafurur Rahim, maha pengampun dan maha penyayang. Allah itu maha pengampun. Siapapun yang berbuat salah akan Allah ampuni. Selanjutnya, nah, apa kesimpulannya? Kita baca. Coba Bapak mau suruh baca. Fahmi, bacakan Fahmi. Hikmah dan kesimpulannya yang keras, Fahmi. Keberhasilan bukanlah semata-mata usaha manusia, melainkan pertolongan Allah. Nah, apa tadi? Coba sama-sama bareng. Keberhasilan keberhasilan itu bukan semata-mata milik manusia, tetapi itu semua adalah pertolongan dari Allah. Lanjut, Fahmi. Istighfar adalah penutup amal yang baik untuk membersihkan diri dari kekurangan saat beramal. Nah, setelah kita beramal, kita beristighfar. Apakah amal kita itu jelas pasti diterima? Nah, kita harus beristighfar. Astagfirullahaladzim, hari ini saya cuma bisa belajar belum maksimal. Astagfirullahaladzim, hari ini saya sholatnya terlambat setengah jam. Nah, itu beristighfar. Selanjutnya, Fahmi. Surah ini mengajarkan optimisme bagi umat Islam dalam menghadapi kesulitan. Nah, dari kesimpulan ini kita harus optimis bahwa setiap kesulitan pasti akan Allah tolong selama kita sungguh-sungguh, selama kita belajar sungguh-sungguh, berangkat dari rumah ke sekolah dengan niat belajar,
setelah di sekolah kita belajar dengan sungguh-sungguh, ternyata pas saya masih belum bisa. Terus karena ilmu itu harus setiap hari. Selanjutnya kita akan melihat video dari kisah Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Fathu Mekah atau merebut kota Mekah. Buka bumi ini, ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu. Alhamdulillah, pertolongan dari Allah datang dan umat muslim berhasil menang. Kabar tentang kekalahan tentara Quraisy membuat para pemimpin suku sangat terpukul, terutama Abu Lahab. Saudaraku, Abu Jahal telah tewas dalam perang ini. Ini sungguh memilukan. Kalian harus membalaskan dendam ini. Abu Lahab jatuh sakit karena memendam kesedihan serta dendam yang mendalam. Sampai akhir hayatnya, dia terus membenci Rasulullah. Setelah kekalahan di perang Badar, kaum Quraisy merencanakan penyerbuan lagi. Kali ini, mereka membawa 3.000 pasukan yang didukung penuh oleh Abu Sufyan dan istrinya Hind. Mereka berdua memiliki dendam mendalam karena saudara mereka tewas dalam perang Badar. Tenanglah saudaraku, aku akan membalaskan semua penderitaan yang engkau alami. Pertempuran kedua ini terjadi di Bukit Uhud pada tahun ketiga Hijriah. Rasulullah menempatkan para pemanah hebat di atas bukit untuk menjaga pertahanan. Jangan pernah tinggalkan tempat kalian, apapun yang terjadi. Dalam serangan pertama, pasukan umat Islam berhasil mengalahkan musuh. Sesuai tradisi perang, pihak yang menang berhak mengambil seluruh harta yang ada. Karena itulah pasukan pemanah Rasulullah turun dari bukit. Mari kita ambil harta yang berharga. Hampir semua pemanah meninggalkan pos penjagaan. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid, salah satu panglima perang Quraisy. Pertahanan mereka kosong. Ayo kita serang. Satu pasukan besar tiba-tiba menyerbu. Tidak, dari mana letaknya mereka? Bukankah perang sudah berakhir dan kita menang? Akibat kekalahan itu, umat Islam kalah dalam pertempuran Uhud. Banyak tentara yang tewas dan Rasulullah sendiri pun terluka. Kaum Quraisy semakin meletakkan sayap. Oke, setelah kita melihat tayangan video peristiwa Fathu Mekah, kita akan melakukan sebuah diskusi. Diskusi ini nanti kalian diskusikan tentang peristiwa Fathu Mekah pada buku lembar kerja ini. Bapak akan bagi satu kelompok satu. Nanti kalian diskusikan. Silakan ya. Temannya ya bagus ya, diskusikan. Dan semuanya anak-anak, apakah sudah selesai lembar kerjanya?
Ya, alhamdulillah Bapak mau ambil. Nah, tadi kita sudah simpulkan bersama-sama dan kita juga sudah melakukan diskusi bersama-sama. Alhamdulillah, kalian luar biasa sekali dapat mendiskusikan tentang materi surah An-Nasr pada hari ini. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah tadi kita harus rajin beristighfar, rajin membaca tasbih dan meyakini bahwa semuanya itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak cukupkan sekian. Kepada ketua kelas mohon disiapkan. Duduk ya, baca doa dimulai. Wal asri. Dah, Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.